A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Wakil Ketua Majelis Syuro Ustadz Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau sehingga terus bisa membersamai kita. Yang saya hormati, saya banggakan seluruh jajaran pimpinan tingkat pusat, baik itu DSP, MPP maupun DPP. Yang saya hormati dan saya banggakan, saya cintai seluruh jajaran pimpinan dan anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera Republik DPR RI dan juga MPR RI. Yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai seluruh jajaran pengurus di tingkat DPW, DPD, beserta seluruh jajarannya, dan juga tidak lupa kepada seluruh peserta undangan serta panitia yang sudah luar biasa menyiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, kita hari ini melaksanakan pembukaan Rakornas tahun 2019. Masa kerja atau masa bakti kepemimpinan 2015-2020 sebetulnya sudah tinggal beberapa bulan lagi, kurang dari 1 tahun. Dan kita di Rakernas yang lalu sebetulnya sudah menetapkan program sampai dengan sisa 2020 itu. Oleh sebab itu sebetulnya Rakernas ini secara program kerja tidak terlalu banyak yang perlu kita koordinasikan, tetapi ada beberapa hal yang memang sangat perlu kita koordinasikan, yaitu yang pertama adalah terkait dengan sikap politik kita, sikap politik Partai Keadilan Sejahtera terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi di periode kedua ini. Yang kedua adalah terkait dengan Pilkada 2020 yang jumlahnya 270 provinsi maupun kabupaten kota. Memang nanti pelaksanaan pilkada tersebut akan dilakoni oleh kepemimpinan baru PKS 2020-2025. Tapi kita harus mempersiapkan segala sesuatu terkait pilkada ini dari mulai sekarang, sehingga nanti kepemimpinan baru tinggal melaksanakan dan memenangkan pilkada 2020. Nah, yang ketiga juga ada hal penting, yaitu terkait dengan pencanangan 2020 sebagai tahun rekrutmen, tahun
di mana kita akan memfokuskan untuk merekrut sebanyak-banyaknya anggota yang berjuang bersama-sama PKS memenangkan pilkada dan juga memenangkan pemilu Pilpres di 2024. Kata Pak Sekjen laporan kepada saya, katanya di luar itu ada suara-suara dari daerah. Rakornas ini menjadi penting adalah sebagai ajang temu kangen. Udah lama nggak ketemu katanya. Terlebih kemarin kita sudah letih, lelah, penat dengan pilek dan pilpres. Mudah-mudahan ini menjadi pelepas letih, lelah, dan penat tersebut. Setuju ya? Makan nasi putih, lauknya pepes. Cukup pedas sampai keluar keringat. Lelah letih saat pemilu dan pilpres. Mari jadikan Rakornas pelepas letih dan penat. Jadi kita enjoy saja lah ya. Selama Rakornas ini kita enjoy saja. Naik Transjakarta keliling ibu kota. Duduk tegap di kursi depan. Melepas letih dan penat boleh saja, tapi tetap sigap menangkan pilkada tahun depan. Siap? Ya insya Allah tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Gubernur, Pak Anies Baswedan. Nanti tinggal dikoordinasikan panitia. Beliau akan memfasilitasi kalau peserta ini mau jalan-jalan. Ya. Jadi kalau dikoordinasikan kita mau jalan-jalan kemana, dan nanti mudah-mudahan bisa difasilitasi. Nanti beliau akan menyampaikan PIC-nya. Ikhwan akhwat sekalian yang saya banggakan, saya cintai, tadi Ustaz Salim sudah menyampaikan terkait dengan hasil pilek kita, dan saya juga sudah berulang kali menyampaikan itu. Saya tidak akan mengulang-ulang tentang hal itu, tetapi intinya adalah bahwa kita bersyukur dalam pemilu legislatif kemarin kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kenaikan popular vote pemilih Partai Keadilan Sejahtera bertambah sebanyak 3 juta pemilih. Ini adalah lonjakan yang menggembirakan di tengah-tengah pesimisme banyak pihak terkait dengan eksistensi PKS. Ada yang mengatakan PKS tidak akan lolos parliamentary threshold, atau PKS paling banter stagnan, bahkan PKS ya turun ya di bawah 4% tadi. Ini patut kita syukuri, dan insya Allah perjalanan kita sejak diumumkan pilek seperti itu sampai hari ini, seluruh wilayah sudah melakukan upaya-upaya konsolidasi untuk bagaimana kita bisa menjaga, merawat kemenangan ini, supaya kita dari pemilu ke pemilu akan mengalami kenaikan-kenaikan. Kita berkaca kepada pengalaman yang lalu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita lonjakan suara yang begitu besar dari 1,4 juta menjadi 8,32 juta. Itu sebuah anugerah besar. Tapi kemudian kita
mengalami stagnasi pada posisi 8 juta sampai 8,5 juta di 3 kali pemilu. Sehingga orang melihat PKS menjadi tidak menarik dan keluarlah ramalan-ramalan tadi. Mungkin di 2019 PKS akan mengalami penurunan setelah 3 kali pemilu mengalami stagnasi. Nah, kita harus berikhtiar sebaik-baiknya bagaimana yang sudah terjadi tidak terulang. Kita berkeinginan di 2024, 2029 dan seterusnya kita terus mengalami kenaikan suara. Kita tidak stagnasi, tapi kita akan terus mengalami kenaikan-kenaikan. Ikhwan akhwat sekalian, hari-hari ini banyak pandangan, masukan kepada kita dan juga harapan kepada PKS bahwa PKS kalau terus bersikap konsisten seperti sekarang ini, banyak pihak yang berharap dan mendoakan kita bahwa PKS insya Allah akan semakin meraup suara yang lebih besar dari pemilih di 2024. Kita tentu aminkan doa-doa dari masyarakat ini. Tapi tentu saja doa-doa ini harus kita refleksikan di dalam aktivitas kita dalam berpartai ini, dalam memegang amanah sebagai pejabat publik bagi antum yang anggota DPR, baik di pusat maupun juga di daerah. Itulah yang akan benar-benar dapat membuktikan doa-doa masyarakat itu. Kita harus bekerja, harus terus mengambil hati masyarakat. Kita harus konsisten di dalam garis perjuangan kita. Dari situlah maka Bapak Ibu sekalian, PKS ingin konsisten dengan garis perjuangan tersebut. Maka kemarin hari Selasa kita mengadakan musyawarah Majelis Syuro yang ke-8. Betul ya? Yang ke-8, di mana Majelis Syuro yang ke-8 tanggal 12 November 2019 sudah menegaskan tentang sikap politik PKS dalam konteks terhadap pemerintahan Presiden Jokowi di 2019-2024 ini, yaitu Majelis Syuro menerima dan menegaskan apa yang sudah menjadi keputusan yang diambil oleh Badan Pekerja Majelis Syuro atau DPTP. PKS akan tetap di luar pemerintahan Pak Jokowi. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa di musyawarah Majelis Syuro terakhir sebelum yang kemarin, salah satu keputusannya adalah bahwa langkah politik berikutnya baik dalam rangka Pilpres maupun setelahnya diserahkan kepada Badan Pekerja Majelis Syuro atau DPTP. Oleh sebab itu maka DPTP dalam beberapa kali rapatnya membuat keputusan bahwa PKS akan di luar pemerintahan. Tetapi sebagai bagian dari proses
yang baku di PKS itu harus kemudian dilaporkan kepada Majelis Syuro, dan Majelis Syuro mengesahkan apa yang menjadi keputusan dari Badan Pekerja Majelis Syuro. Jadi jelaslah bagi kita semua, dengan pengesahan dari lembaga tertinggi partai ini, maka PKS insya Allah akan tetap di luar pemerintahan Pak Jokowi selama 5 tahun ke depan. Allahu Akbar. Banyak yang bertanya kepada kita, apa yang menyebabkan PKS mau menjadi partai oposisi, atau apa istilahnya bagi mereka yang alergi dengan istilah oposisi, menjadi partai penyeimbang atau partai di luar pemerintahan. Sebab partai-partai lain justru bergerak menjadi bagian dari pemerintahan. Apakah PKS tidak mau buka puasa? Kan 5 tahun kemarin PKS di luar pemerintahan. Oh ya, sekarang buka puasa. Kok mau melanjutkan lagi puasa 5 tahun? Saya dalam beberapa kesempatan memberikan paling tidak tiga alasan kenapa PKS ingin tetap berada di luar pemerintahan. Pertama, ini yang sangat gampang saja, yaitu kita ingin menjaga kepantasan demokrasi. Rasanya aneh bila di negara yang sudah menetapkan bahwa sistem politiknya adalah demokrasi, kemudian semua menjadi bagian dari pemerintahan, tidak ada yang melakukan check and balances. Maka PKS ingin menjaga logika kepantasan demokrasi ini. Terlebih di saat tidak ada satupun partai yang mau di luar, ya sudahlah PKS di luar. Itu alasan pertama. Karena kita tidak mau juga ditertawakan oleh bangsa-bangsa lain. Negara demokrasi terbesar keempat, masa nggak ada penyeimbang? Istilah Ustaz Hidayat Nur Wahid ketika berbicara dengan Pak Pratikno, dengan sikap ini justru PKS ingin menyelamatkan demokrasi Indonesia. Yang kedua, alasan yang kedua, kita ingin sama-sama memberikan pelajaran politik, pelajaran demokrasi kepada bangsa ini, bahwa demokrasi itu meniscayakan adanya kompetisi. Pergiliran kekuasaan di sistem demokrasi adalah melalui kontestasi. Dan yang namanya kompetisi, kontestasi, udah pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Maka bagi yang kalah dalam hal ini kita di 02, maka kita harus kemudian memberikan kesempatan kepada yang menang untuk memegang tampuk kekuasaan dan menjalankan pemerintahan. Lalu kita bagaimana? Kita jalankan sebagai elemen check and balances, dan kita bekerja keras untuk mengambil hati masyarakat selama 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan 2024 kita yang menang, insya Allah. Itulah pergiliran kekuasaan di negara demokrasi. Semoga ini bisa dihayati oleh bangsa ini. Inilah yang menjadi pelajaran politik, pelajaran demokrasi, dan ini harus kita pertunjukkan kepada generasi muda kita. Begitulah kalau kita masuk ke dalam politik sistem demokrasi, sportivitas, gentleman,
itu harus tumbuh, bahwa kita persilahkan yang menang, kita bekerja lagi selama 5 tahun. Insya Allah proses ikhtiar bekerja itu tidak akan mengkhianati hasil. Pada saatnya kita insya Allah akan diberikan kemenangan, kesempatan oleh Allah, kemenangan untuk bisa memimpin negeri ini. Yang ketiga, alasan ketiga, PKS mendengar suara rakyat, di mana di dalam berbagai survei polling lebih dari 72% masyarakat menginginkan agar pemerintahan ini ada yang mengawasi, ada yang melakukan check and balances. Maknanya ada yang di luar pemerintahan. PKS mendengar aspirasi masyarakat ini, dan PKS insya Allah akan memenuhi aspirasi masyarakat ini dengan PKS di luar pemerintahan. 3 alasan ini yang sering saya sampaikan kepada media. Insya Allah PKS mengambil sikap oposisi bukan tanpa alasan. PKS mengambil sikap oposisi tentu dengan alasan dan argumen yang kuat. Dan ini mudah-mudahan menjadi sesuatu yang berharga di dalam perpolitikan nasional kita. Lalu bagaimana PKS menjalankan sikap oposisinya ke depan? Karena yang namanya check and balances itu harus memiliki kekuatan yang signifikan. Sementara PKS cuma 8,sekian%. Berarti PKS akan menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar. Kita katakan bahwa menjadi pihak yang melakukan check and balances, memang kekuatan nominal itu penting, tetapi kekuatan intrinsik itu jauh lebih penting. Nominalnya PKS 8, kita insya Allah akan tunjukkan bahwa kekuatan intrinsik PKS insya Allah lebih dari 2 kali lipat dari kekuatan nominal itu. Kita bisa tunjukkan bahwa kita memiliki nilai intrinsik 20% lebih. Yang kedua, PKS sangat yakin dan tahu persis bahwa yang namanya sistem presidensil, rakyat ya itu memberikan mandat 2 hak kepada 2 pihak yang berbeda. Mandat untuk menjalankan pemerintahan itu diberikan lewat pilpres kepada presiden yang terpilih. Kemudian rakyat juga memberikan mandat untuk mengontrol jalannya pemerintahan, diberikan kepada anggota DPR melalui pemilu legislatif. Maknanya adalah bahwa dalam sistem presidensil sesungguhnya secara keseluruhan anggota DPR RI itu adalah pihak oposisi terhadap pemerintah. Karena itu PKS tidak sendirian. PKS bersama seluruh anggota DPR itu harus menjalankan fungsi check and balances. Bahwa memang anggota DPR dari fraksi-fraksi lain itu mereka beririsan, ada yang menjadi bagian dari pemerintahan, sehingga dia punya misi untuk membela apa-apa yang menjadi kebijakan dari pemerintahan Jokowi. Tapi perlu diingat Bapak Ibu sekalian, tidak semua kebijakan Pak Jokowi itu mencerminkan seluruh kebijakan dari seluruh partai pendukungnya, pengusungnya. Oleh sebab itu, maka dalam satu kebijakan tertentu bisa saja dari 5 partai pendukung Pak Jokowi
Ada yang merasa bahwa ini tidak mewakili program dari partai mereka, sehingga anggota DPR dari partai tersebut pasti akan melakukan check and balances, melakukan koreksi terhadap kebijakan itu. Nah, disinilah nature, sifat presidensial yang seperti inilah yang justru harus dengan cantik dimainkan oleh kita, oleh PKS. Kita harus bisa membangun kebersamaan dengan partai-partai yang di DPR ini, tergantung isu yang atau program yang diputuskan oleh atau diajukan oleh pemerintahan Jokowi. Ketika kita tahu bahwa program ini misalnya sejalan dengan partai A di pemerintahan Pak Jokowi, A, B, C, berarti D dan E itu tidak sejalan. Kita bisa membangun kebersamaan koalisi untuk bisa mengoreksi kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, atas dasar inilah maka saya sangat mengapresiasi dan terus mendorong fraksi PKS DPR RI terus menjalin komunikasi dan silaturahim dengan seluruh fraksi-fraksi yang ada. Karena dalam nanti menghadapi kebijakan Pak Jokowi, pasti kita akan membutuhkan teman-teman ini menghadapi kebijakan-kebijakan tertentu. Ya, ini harus kita mainkan dengan cantik. Kita bisa berkoalisi dengan partai-partai yang ada di dalam pemerintahan itu, karena itulah nature, sifat asali dari sistem presidensial. Nah, Bapak Ibu sekalian, atas dasar itu dan juga ada keprihatinan bahwa sejak Pilpres ini ada semacam fragmentasi di masyarakat yang cukup tajam. Nah, kita PKS sebagai partai yang tadi oleh Ustaz Salim sudah ditegaskan sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita punya kewajiban moral. Kita terpanggil untuk bagaimana bisa menyelesaikan fragmentasi ini. Dan sejak awal PKS, ini sedikit saya buka, ketika Pak Prabowo mendiskusikan sikap politiknya ini masuk ke dalam pemerintahan demi rekonsiliasi, kami PKS tidak menampik dan kami sangat setuju dan mendorong keinginan luhur untuk melakukan rekonsiliasi. Tetapi PKS berkeyakinan bahwa rekonsiliasi itu tidak bermakna bahwa kita harus menjadi bagian dari pemerintahan. Kita menolak pandangan yang mengatakan kalau mau rekonsiliasi masuk ke dalam pemerintahan, kalau tetap oposisi berarti anti rekonsiliasi. Kita menolak pendapat ini. Justru kita katakan waktu itu kepada Pak Prabowo, kita ingin tetap di luar pemerintahan, tapi kita tetap membangun rekonsiliasi dengan cara yang tentu itu akan kemudian bisa kita rumuskan setelah itu. Nah, sekarang kita mulai membuktikan, insya Allah, bahwa kita sekarang di luar pemerintahan, ternyata kita bisa berteman, bisa membangun rekonsiliasi. Ya, yang sekarang lagi viral disebut dengan pelukan atau rangkulan kebangsaan itu. Tadi saya tanya wartawan, Pak Presiden, katanya nanti akan ada kata Pak Mardhani, ada partai lain yang mau datang. Iya, saya katakan, tapi nama partainya tidak akan saya buka, nggak kejutan. Ini pada antum juga akan saya sampaikan. Tunggu minggu depan. Makanya jangan keluar dari Jakarta. Kemudian juga kita akan melakukan silaturahim kepada
partai itu. Kita akan tunjukkan kepada masyarakat bahwa rekonsiliasi dalam posisi sebagai oposisi bukan sesuatu yang mustahil. Bisa kita lakukan. Justru kita menyaksikan ada dalam koalisi ternyata diam-diaman. Jadi seperti silent reconciliation, rekonsiliasi dalam diam. Ya, negeri ini rugi kalau ada rekonsiliasi dalam diam. Rekonsiliasi harus dinamis, konstruktif, agar banyak persoalan negeri ini bisa kita selesaikan. Nah, atas dasar kekhawatiran ini dan juga tadi sifat dasar dari sistem presidensil, maka PKS terus insya Allah menjalin komunikasi dengan semua pihak, bukan hanya partai politik tapi juga dengan tokoh-tokoh. Nah, ini insya Allah pekan depan tokoh akan datang kepada kita. Tidak akan saya kasih tahu juga siapa namanya. Jadi insya Allah saya yakinkan kepada antum semua, kita menjalani keputusan Majelis Syuro di luar pemerintahan, insya Allah kita tidak sendirian. Bahkan sekarang alhamdulillah teman kita, sahabat kita, bahkan dulu serumah di fraksi reformasi yaitu Partai Amanat Nasional juga sudah mendedikasikan diri di luar pemerintahan. Kalau teman kita, demikian juga insya Allah Partai Demokrat juga demikian. Nah, apalagi kemudian kalau kita mampu meyakinkan masyarakat, meyakinkan konstituen bahwa PKS dengan sikapnya ini, insya Allah PKS akan konsisten memperjuangkan kepentingan masyarakat, maka masyarakat pun insya Allah akan membersamai PKS untuk menjadi pressure group, kelompok penekan kepada pemerintahan ini. Walaupun kemarin saya sampaikan Pak Madani, ormas masyarakat tidak bisa kita ajak sebagai oposisi, karena yang oposisi itu pemerintah, tapi mereka bisa menjadi kelompok penekan yang membersamai kita insya Allah. Nah, ini semua meyakinkan kita bahwa insya Allah sikap politik PKS bukan sikap politik yang mengada-ada, tapi sikap politik yang rasional dan juga sangat edukatif, memberikan pembelajaran kepada bangsa ini insya Allah. Kalau sebab itu insya Allah episode mungkin ke depan istilahnya bukan rangkulan ya, karena nanti kalau yang datangnya misalnya itu misalnya adalah ibu-ibu, saya nggak mungkin merangkulnya. Seperti kemarin di Kongres kedua dan Milad ke-8 Partai Nasdem, itu saya menjelang akhir semua pimpinan partai sudah tidak ada, sudah pada pulang. Yang ada tinggal saya dengan Ketua Umum PKPI Saudara Dias Hendro Priyono. Saya kemudian melihat, wah, di samping Ibu Puan sama di sampingnya Pak JK itu barisan para menteri. Saya datangi barisan itu, saya salami, baru nyalami 2 orang, ternyata Bang Surya Paloh manggil-manggil saya. Tidak sini. Akhirnya ya saya harus datang ke tempat Bang Surya Paloh. Berarti saya harus melewati Mbak Puan, Ibu Mega, Pak Jokowi, Pak Kiai Maruf, Pak Jokowi, Bang Surya dan Pak JK.
Ini sudah saya tulis di Twitter saya, bahwa malam itu saya salam berjabat tangan erat dan semuanya saya cipika-cipiki, bahkan Kiai Ma'ruf saya cium tangan, tetapi kalau dengan Mbak Puan dan Mbak Mega tidak sampai cipika-cipiki. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah yakin dengan perjuangan kita ini, insya Allah. Terus kita ini memang masyarakat Indonesia ini unik ya. Jadi yang begitu tegang seperti itu dengan kunjungan sekali, kemudian ada perantulan, itu sangat cair. Ini keunikan kita ya. Waktu kunjungan Pak Surya Paloh dan kawan-kawan ke DPP itu, sebelum konferensi pers kan kita ada ngobrol dulu. Di situ kita saling memberikan penjelasan tentang sikap-sikap politik kita, prinsip-prinsip kita, dan di situ sangat luar biasa. Itu adalah pertemuan yang sangat worth it kami, sangat bernilai, luar biasa. Walaupun buat saya dengan Bang Surya bukan yang pertama kali, karena sebelumnya Bang Surya pernah mengundang saya makan siang, beliau ditemenin sekjen dan jajarannya, saya ditemenin sekjen dan Bendung pada waktu itu. Di situ sudah juga saya sampaikan tentang pikiran-pikiran PKS. Bahkan dalam beberapa kesempatan acara, baik itu di DPR atau di nikahan, itu saya suka ketemu beliau, sering bertukar pikiran. Tapi dari itu semua, itu semakin membuat jarak antara kita itu semakin dekat. Karena memang sifat dasar manusia kalau tidak pernah bertemu, itu pasti yang dibangun adalah imajinasi. Jadi kalau kita tidak pernah bertemu dengan misalnya pimpinan partai A, belum pernah ketemu, ada informasi sedikit saja tentang pimpinan partai A itu yang negatif, maka yang muncul di benak kita bukan sebesar itu, tapi kita kembangkan menjadi sebuah imajinasi. Sampai-sampai mungkin ada yang membayangkan wajahnya itu bertaring. Inilah bahayanya kalau kita tidak berkomunikasi. Bahayanya kita tidak berkomunikasi. Tapi begitu ketemu, tadi bayangan yang luar biasa itu, baru melihat wajahnya, kemudian juga mimiknya, itu luruh ke imajinasi itu. Apalagi kalau kemudian sering bertemu tukar pikiran, insya Allah imajinasi itu tidak akan ada. Bahkan kata Abu mungkin jadi ada. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan pada antum semuanya, masyarakat Indonesia walaupun belum ada survei, kalau saya baca dari literatur tentang social capital, modal sosial, saya melihat rakyat Indonesia ini di era reformasi ini boleh jadi terkategori merupakan masyarakat yang memiliki social capitalnya menengah, ya cenderung rendah. Apalagi kalau kita lihat medsos. Nah kita sebagai partai dakwah yang bertekad untuk menjadi perekat bagi bangsa ini, kita harus terus meningkatkan social capital, modal sosial masyarakat ini semakin tinggi. Nanti kalau social capital kita tinggi, insya Allah kesejahteraan, keharmonisan, keamanan itu akan bisa kita ciptakan. Dan itulah cita-cita kita, baldah thayyibah waradun ghafur. Seperti dikatakan oleh Francis Fukuyama dalam bukunya The Trust, ya, dia menyebutkan bahwa ekonomi klasik itu 70% benar dalam menjelaskan tentang kemakmuran sebuah negara, tapi sisanya tidak bisa dijelaskan oleh teori neoklasik. Itu bisa dijelaskan dengan teori social capital. Maknanya apa menurut Francis Fukuyama?
negara yang maju itu umumnya high trust society. Masyarakat yang memiliki social capital berupa saling percayanya itu tinggi. Negara yang gagal adalah negara yang low trust society. Bahkan lebih parah lagi adalah distrust society. Nah, kita tidak ingin menjadi bangsa yang distrust society, saling tidak percaya. Kalau sekarang kita berada pada posisi low trust society, mari kita naikkan, kita tingkatkan menjadi masyarakat yang memiliki tingkat saling percayanya adalah tinggi di antara kita semuanya. Nah, itu semua Bapak Ibu sekalian, itu tidak mungkin tercapai munculnya mutual trust atau high trust society ini kalau kita tidak membangun komunikasi. Saya dulu mengambil minor subject waktu S3, saya mengambil tentang knowledge management. Ternyata di literatur knowledge management itu dibahas masyarakat yang pengendalian atau pengelolaan knowledge-nya itu baik, itu sangat berrelasi positif dengan social capital tadi. Karena yang social capitalnya tinggi, itu pasti mereka dalam relasinya itu selalu ada relasi-relasi yang positif, produktif, bukan relasi-relasi yang negatif. Dalam konteks knowledge management itu ada yang disebut dengan knowledge creation, kemudian knowledge sharing. Kalau di masyarakat yang modal sosialnya rendah, maka yang di-sharing itu bukan hal-hal yang bermanfaat, tapi yang hoax, yang menyesatkan. Tapi di dalam komunitas yang sosial capitalnya itu tinggi, maka yang di-sharing itu adalah hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang memang substantif. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, saya melihat banyaknya hoax di sosial media. Saya curiga jangan-jangan masyarakat kita ini adalah low trust society. Masyarakat yang modal sosialnya itu rendah, bahkan cenderung menjadi masyarakat yang tidak saling percaya. Nah, mudah-mudahan kita sebagai partai dakwah, bisa sudah diingatkan, sebagai partai dakwah kita bisa mengemban misi ini. Bagaimana kita bisa terdepan, merajut kebersamaan, membangun komunikasi sehingga muncul rasa saling percaya. Bahwa kita berbeda, iya kita berbeda. Seperti dikatakan oleh Pak Gubernur, saya sering mengatakan perbedaan itu adalah merupakan sesuatu yang taken for granted, given, diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita. Oleh sebab itu dia merupakan a state of being, sesuatu yang dia begitu adanya. Tetapi tentu kita dalam perbedaan itu harus berikhtiar untuk bisa bersama-sama bersatu. Itulah yang saya sebut sebagai a process of becoming. Bagaimana kita bisa melakukan proses menjadi bersatu. Dan ini abadan abada, tidak akan selesai sampai kiamat. Tidak akan bisa 100% bahwa dalam perbedaan ini kita akan bersatu secara utuh 100%. Tapi kita sebagai manusia harus terus berikhtiar. Dan kalau kita bisa kemudian mampu menciptakan persatuan ini pada titik ideal 75-80%, saya kira Indonesia akan melesat menjadi negara yang kekuatan dunia. Boleh jadi kita kekuatan dunia nomor 1, kita tidak mau nomor lain kecuali nomor 1. Sebagaimana misi PKS, Anda sudah baca belum misi PKS? Misi PKS itu adalah ingin menjadikan Indonesia sebagai kontributor utama peradaban dunia. Kalau begitu, Indonesia nomor 1, bukan nomor yang lain, insya Allah. Ya. Insya Allah, mudah-mudahan dengan seluruh ikhtiar kita, dengan doa-doa kita, dengan kebersamaan dengan yang lain dari elemen bangsa ini, mudah-mudahan di masa depan yang tidak terlalu jauh, ya, mudah-mudahan Indonesia benar-benar menjadi negara yang disegani, negara yang bisa menciptakan
peradaban ini jauh lebih baik, ya insya Allah. Dan itu semuanya mudah-mudahan kontribusi PKS cukup besar. Perjalanan ini masih panjang. Jangan diukur bahwa kita harus menjadi penguasa negeri ini di saat kepemimpinan Ustaz Salim. Kita berusaha saja, ikhtiar. Mungkin kita akan mendapatkan kesempatan memimpin di saat anak cucu kita yang mengelola partai dakwah ini. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.